Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan, pianis sang engineer keyboard yang paling top, paling mantap, nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, kita pada video kali ini akan membahas tentang penggunaan plugin atau proses ketika recording vokal atau sebenarnya recording apapun. Nah, ini muncul banyak sekali ketertarikan dari teman-teman. Wah, ini sebentar. Oke. Muncul banyak sekali ketertarikan dari teman-teman itu ketika aku membahas video lagunya Mas Fian kemarin yang membedah mixingan vokalnya. Nah, ternyata banyak yang menanyakan tuh, proses ketika rekamannya itu katanya sudah kena plugin Mas, sudah diproses. Nah, prosesnya bagaimana? Pluginnya apa aja yang dipakai? Terus teknisnya bagaimana? Nah, itu ternyata masih banyak yang bertanya-tanya akan hal itu. Nah, ini menarik teman-teman. Maka aku buat video kali ini khusus untuk membahas tentang bagaimana proses ketika aku rekaman, teman-teman. Jadi mungkin ini menjadi salah satu referensi baru buat teman-teman, khususnya yang baru belajar atau yang baru mulai. Kalau teman-teman sudah pro, ya sudah skip aja gitu ya. Aku yakin juga cara ini sebenarnya sudah umum dilakukan gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, yang baru mulai belajar, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hasil recording teman-teman. Entah itu vokal, gitar, drum, bass, piano, apapun itu instrumennya, bisa menggunakan cara ini. Tinggal teman-teman memahami konsepnya ya teman-teman. Nanti yang kalian pahami adalah konsepnya, kemudian cara kerjanya bagaimana gitu. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah, di sini aku menyediakan satu track saja teman-teman. Contoh ini dari mikrofonku ini langsung nih ya. Sik sik sik. Nah, tadi sudah bunyi duluan. Nah, ini channel mic ini itu polos teman-teman. Nah, kalau teman-teman rekam biasanya kan polos seperti ini teman-teman. Nih hasilnya itu seperti ini. Cek 1. Nah, ini polos aja. Kalau direkam nih cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman yang channelnya tidak diproses apapun, tidak kena proses apapun ya, pokoknya langsung direkam mentah begitu aja dari mikrofon langsung ke sound card, langsung ke DAW. Hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat dari waveformnya, kemudian dari suaranya juga bisa terdengar. Oke, nah ini adalah hasil rekaman tanpa proses teman-teman. Tadi tak matiin semua nih, proses di sini tak matiin. Prosesnya ada di sini. Nah, kita matikan di situ. Ini adalah hasil rekamannya teman-teman nih. Cek 1 2 3, ini adalah hasil rekaman yang channelnya tidak diproses apapun, tidak kena proses. Nah, jadi bisa kita lihat dari waveformnya saja sudah berbeda teman-teman. Di sini ketika tadi aku teriak, maka dia akan langsung keras gitu, karena ya tidak ada hambatan apapun dari mikrofon ini langsung ke sound card mentah begitu aja gitu, tidak ada yang mengkontrol secara dinamika. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter dari mikrofonnya juga biasa-biasa aja, ya sudah begini aja, nggak yang bagus banget, nggak yang jelek banget, bahkan bisa aja tergolong jelek dan lain sebagainya gitu. Tidak tebel, tidak berkarakter, tidak berisi gitu teman-teman. Jadi ya audionya biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang istimewa di track audio ini. Seperti kalian mendengar aku ngomong saat ini aja gitu. Jadi nggak ada yang spesial dari mikrofon ini. Nah, sekarang kita akan buat hasil rekaman dari mic yang sama ini akan terdengar lebih rapi, lebih berkarakter, lebih berisi teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, menarik teman-teman. Caranya sebenarnya adalah seperti kalian mixing pada umumnya ketika kalian menggunakan plugin. Oh, kalau dinamikanya mau diatur, teman-teman bisa menggunakan kompresor. Oh, kalau frekuensinya perlu di-adjust, teman-teman menggunakan yang namanya EQ. Kalau teman-teman membutuhkan data vokalnya itu supaya biar tambah tebel, tambah berkarakter, kalian menginginkan coloring, ya ditambah saturasi. Nah,
konsep mixing itu kalian terapkan saat recording. Jadi hasil rekaman kalian nanti sudah setengah mateng karena proses itu tadi sudah kalian lakukan di awal saat recording, bukan saat mixing. Itulah yang selama ini aku terapkan ketika aku rekaman, khususnya untuk vokal. Nah, kita langsung nyalain aja di sini teman-teman. Yang pertama, channel strip. Nah, jadi nggak usah lama-lama, apa aja yang dipakai. Ini adalah 3 plugin yang wajib aku gunakan ketika rekaman, teman-teman. Untuk vokal. Yang pertama adalah channel strip. Apapun channel stripnya terserah teman-teman ya. Mau dari SSL, mau dari Brainwork, mau dari Lindell, plugin Alliance dan lain sebagainya, bebas gitu. Yang penting channel strip. Channel strip ini untuk apa? Channel strip yang pertama aku akan low cut. Aku akan filter. Nah, untuk low cut-nya biasanya di 40 sampai 50 tergantung data vokalnya. Bisa juga di bawah itu, bisa 30 sampai 35 Hz gitu. Itu yang jelas aku lakukan adalah low cut. Kemudian baru masuk ke EQ, teman-teman. Nah, di EQ biasanya aku langsung di sini 8000-nya ini, 8000-nya langsung aku adjust, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Sesuai dengan kebutuhan. Di sini kebetulan di mikrofonku ini aku up sampai 2,5 dB. Jadi supaya lebih bright, lebih open. Jadi ya, ini jangan dihafalkan angkanya, tapi pahami konsepnya, kemudian sesuaikan dengan data teman-teman. Mikrofonnya, vokalisnya dan lain sebagainya itu berpengaruh ke suara. Gitu. Nah, 8000 ini sebagai clarity. Lihat teman-teman, clarity-nya ada di 8000. Kemudian yang di sini aku set di 4000, teman-teman. Di 4000 Hz juga aku boost. Nah, 4000 sama untuk ngejar clarity juga, tapi lebih yang ke mid high gitu teman-teman. Jadi dia lebih lebih ada karakter midnya gitu. Clarity tapi lebih mid gitu. Nah, untuk sisanya biasanya tidak ada proses apapun. Ya udah default aja 0 dB gitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, proses yang kedua yang aku pakai adalah kompresornya. Nah, di sini kan kalian sudah lihat dari tadi sinyalnya sudah kedap-kedip di sini. Nah, sinyalnya biasanya ini aku pakai caranya Bang Ibel ICM, teman-teman. Jadi caranya dia menggunakan kompresor itu sangat unik, terutama di channel strip gitu ya. Dia itu menggunakannya dipentokin thresholdnya sampai mentok, baru yang di-adjust adalah rasionya. Untuk ngejar berapa reductionnya itu rasionya, bukan menggunakan threshold. Dan ini cukup menarik teman-teman. Aku praktekin ini dan hasilnya oke gitu, cakep gitu teman-teman. Nah, ini aku pentokin langsung thresholdnya, kemudian kita cari reduksinya menggunakan rasio. Ini kalau rasionya gede, nah dia reduksinya ya semakin jauh gitu ya teman-teman. Nah, ini biasanya aku ambil di 1 sampai 2 lampu saja yang nyala. Jadi sekitar 3 sampai ya 5-4 dB lah gitu teman-teman nih. Jik 1 2 3 jik. Nah, gini, kedip-kedip 1 sampai maksimalnya 2 di titik terkerasnya gitu. Terus rilisnya ya kita buat agak cepat aja gitu. Tergantung genre lagunya juga. Kalau genre lagunya yang kalem ya ini kita bikin lambat. Jik. Nah, gitu. Bikin lambat. Atau kalau lagunya cepat ya kita bikin cepat. Gitu aja sih teman-teman konsepnya. Nah, udah filter, kemudian EQ dan kompresor. Channel strip selesai. Seperti itu aja, simple ya teman-teman. Itu plugin pertama. Plugin kedua langsung saturation. Nah, saturation di sini juga apapun teman-teman bebas, kalian mau pakai saturation apapun yang kalian suka dan yang kalian cocok karakternya dengan project kalian, dengan lagu kalian gitu. Katakanlah ini sudah disetting sedemikian rupa, sudah jadi saturationnya, kepasang, jebret gitu ya. Nah, plugin terakhir adalah kompresor untuk si dinamika itu tadi. Di channel strip sudah ada Mas, ya nggak apa-apa gitu. Ketika kalian masih membutuhkan dan kalian tahu konsepnya ya nggak masalah gitu. Nah, di sini aku pakai kompresor lagi yang cukup sering aku gunakan untuk take vokal adalah CLA 76 gitu teman-teman. Nah, settingannya ya sama, gain reductionnya sekitar 2 sampai 3 dB aja paling gede. Jik 1 2 3. Nah, gitu teman-teman ya. Terus attack release-nya lumayan cepat
Gitu teman-teman ya. Nah udah selesai. Proses rekamannya selesai. Proses pluginnya teman-teman. Kalian siap untuk recording gitu. Nah jadi poinnya adalah yang pertama kalian gunakan plugin-plugin yang memang diperlukan saat kalian mixing teman-teman. Nah tapi kalian pasang di channel input ketika kalian recording. Jadi bukan di sini teman-teman. Ini kan track vokalnya nih, yang ini aku nyalain. Jik jik jik. Nah, channel rekamannya kan nanti di channel yang ini. Tapi prosesnya itu di inputnya sini teman-teman. Jadi nanti di sini tuh tetap kosong, tidak ada plugin-plugin ini. Ini bisa kalian buang gitu setelah selesai rekaman. Itu. Nah, masih banyak yang salahnya tuh di sini teman-teman. Salahnya itu kalian merekam dengan proses seperti ini tadi sudah betul, pluginnya sudah betul, tapi merekamnya pluginnya di sini. Nah, begini. Nah, inilah yang kurang tepat teman-teman. Kalau konsepnya kayak yang aku maksud ya gitu. Ini tidak salah, di proses mixing ya begini. Tapi ini kan konsep yang aku bicarakan adalah ketika recording, maka lakukan ini sebelum masuk track rekamannya, yaitu di channel input. Nah sekarang kamu rekam deh. Jik jik. Nah kita rekam ya di sini teman-teman. Jik 1 2 3. Nah ini adalah hasil rekaman dari audio yang sudah terproses. Sudah kena kompresor, sudah kena saturation, sudah kena channel strip, dan prosesnya lebih rapi teman-teman ya. Nah oke, dari waveformnya kita bisa melihat teman-teman. Yang tadi di sini ketika aku teriak tidak ada yang membatasi rekaman yang tidak ada kompresor yang bekerja. Tapi di sini ada rekaman dari. Nah, hasil rekaman dari. Jadi dinamikanya terkontrol. Tidak langsung kalau vokalisnya teriak atau pas nada tinggi, nada panjang, tidak sinyalnya over karena sudah ada kompresor. Itu dari segi cara kerja kompresornya. Dari saturation, data audionya lebih tebal teman-teman. Jik 1 2 3. Nah, ini adalah hasil rekaman dari audio yang sudah terproses. Sudah kena kompresor, sudah kena. Nah, ketika aku ada penekanan sekalipun audionya aman, tidak pecah. Nah, itu ya. Dan karakternya ada. Dari segi EQ, teman-teman. Dari segi EQ tadi di sini kan tidak ada EQ. Clarity-nya kurang, bodinya kurang. Pokoknya langsung direkam mentah begitu aja dari mikrofon langsung ke sound card, langsung ke DAW. Nah, itu mentah gitu aja. Tapi di sini EQ-nya sudah lebih open. Sudah kena kompresor, sudah kena saturation, sudah kena channel strip, dan prosesnya lebih rapi. Nah, gitu teman-teman. Jadi hasil rekamannya sudah mateng, sudah enak. Itu yang aku maksud bahwa recording itu gunakan proses terlebih dahulu. Jadi nanti proses mixingnya kalian akan lebih mudah, lebih simpel. Kenapa? Karena audio yang direkam sudah maksimal, sudah optimal. Nah, banyak juga yang tanya, terus bedanya apa mas? Proses ini dilakukan ketika recording sama dilakukan ketika mixing. Toh prosesnya juga nanti ketika ini data yang pertama tadi, yang rekaman pertama tadi ini belum diproses, terus kalian lakukan proses plugin ini, mixing ini kalian terapkan di sini, data ini juga akan jadi seperti ini. Jadi data yang kedua ini jadi lebih rapi, lebih open, lebih berkarakter. Iya, betul. Tapi ketika rekaman kalian itu sudah optimal lebih dahulu, pertama, kalian mixingnya tidak pusing, tidak lama. Yang kedua, beban ketika kalian mixing lebih ringan karena tidak ada plugin-plugin di sini, tidak ada proses-proses. Yang ketiga, kalian akan lebih bisa kreatif. Kalian bisa pasang EQ lagi, pasang saturation lagi, kalian tinggal mikirin reverb, tinggal mikirin delay dan lain sebagainya, automation. Jadi banyak hal yang bisa lebih efektif, bisa lebih efisien kalian lakukan di proses mixing ketimbang kalian harus memikirkan korektif atau kalian harus membenahi dulu data audio kalian. Iya kalau data ini tadi
yang ini rekaman. Nah, pas bagian itu iya kalau aman. Kalau pas recording ternyata ini pecah, rekaman. Nah, pas teriak ternyata klip, ternyata pick. Tidak bisa dibenerin di data sini. Tapi dengan adanya ini kan terkontrol, rekaman dari audio yang sudah. Nah, jadi aman saja. Tidak mungkin terjadi audio yang over, audio yang tipis, audio yang kurang. Nah, itu teman-teman. Dan ini juga diterapkan oleh engineer-engineer profesional, teman-teman. Di mana mereka rekaman bahkan menggunakan proses analog. Kompresornya analog, preampnya analog, bule-bule itu analog semua, teman-teman. Dan engineer-engineer di Indonesia pun juga banyak yang menggunakan proses analog seperti itu. Jadi, ya direkamnya sudah melewati proses itu. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah kreativitas saja. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini dan tetap kekeh hasilnya sama aja, ketika mas sama kok tetap rekaman polos aja lah, biasa aja daripada resiko ribet dan lain sebagainya, ya monggo terserah. Toh di mixing bisa dibenerin, ya silahkan gitu teman-teman. Tapi ini ada menjadi salah satu tips atau trik ya buat teman-teman untuk mengejar hasil dari data rekaman itu lebih optimal, lebih maksimal lagi, sehingga proses selanjutnya akan lebih mudah gitu ya teman-teman. Tentu hasilnya juga akan lebih bagus. Kalau tidak percaya, buktikan saja teman-teman. Mulai dari sekarang, coba deh kalian setiap rekaman kalian gunain plugin-plugin di inputnya. Sama ketika kalian mau mixing, tapi lakukan itu di waktu recording di input channelnya. Cobain bedanya nanti. Oke teman-teman, coba buat kalian yang sudah melakukan hal ini, komen-komen di bawah, coba ada experience apa yang kalian dapatkan. Gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja video kali ini, biar tidak terlalu panjang dan cukup simpel aja teman-teman. Ini cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di konten sebelumnya, biar tidak ada keresahan di antara kita. Gitu ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. Bye-bye.